Mbak Risma, jadi kalau misalnya Pascal nanti, kalau Mbak Risma suatu saat butuh perawatan ya, harus masuk panti jompo misalnya, atau nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri lagi, apa yang Mbak Risma harapin dari Pascal? Pascal itu anaknya Mbak Risma ya? Iya. Ya untuk sekarang sih saya nggak mau pikir panjang dulu ya, terlalu jauh ke depan. Tapi kalau misalnya saya udah tua, saya pokoknya kepengen pulang ke Indonesia. Kita punya rencana pensiun nantinya itu. Kita di Indonesia dan Pascal bisa datang atau kita ke sini untuk liburan. Oke, jadi nggak ada harapan untuk nanti tinggal sama Pascal gitu, sebagai kalau misalnya udah butuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak di Indonesia kan biasanya dirawat oleh anak bungsu ya. Oh, itu tergantung. Kalau nanti istrinya juga welcome sama kita sebagai orang tuanya Pascal ya, kita bisa. Tapi untuk tinggal sama dia enggak. Enggak ya? Enggak, oke. Karena dia punya privasi sendiri kan. Tapi kalau kita sekedar untuk liburan, besuhan, wilayah ya, kita pasti akan tinggal di situ. Nggak mungkin dia taruh kita di hotel kan. Nah, kalau Mbak Risma sendiri tadi bilang mau pulang ke Indonesia. Kenapa Mbak? Kenapa nggak mau ngabisin masa tua di sini? Kan di sini sebenarnya secara fasilitas, itu secara apa ya, lingkungan, itu mungkin lebih nyaman, lebih bersih. Itu gimana tuh? Ya, kalau untuk udara segalanya itu bagus di sini, memang kedisiplinan segalanya itu bagus. Tapi kalau untuk kita berdua mungkin hidup di sini itu dengan mengandalkan suami aja terlalu mahal ya. Jadi faktor utama faktor ekonomi. Ya, kostennya itu terlalu mahal di sini. Sedangkan dengan uang pensiun dari suami saya itu untuk hidup di Indonesia itu masih bisalah kita untuk bernafas. Bernafas mungkin lebih dari bernafas ya. Kayaknya kalau di sini kita lihat beberapa itu juga begitu. Kalau misalnya cuma mengandalkan satu orang aja untuk hidup di sini itu cost-nya terlalu tinggi. Oke, berarti utamanya faktor cost ya. Tapi kalau Mbak Risma sendiri, kalau seandainya faktor ekonominya maksudnya kalau faktor ekonominya menunjang, bisa mau tinggal di sini, menghabiskan masa tua di sini? Kayaknya enggak juga ya. Aku suka kasihan ngeliatin orang-orang tua di sini gitu ditaruh di Altersheim itu kayak seperti di penjara gitu loh. Kayaknya terasing dari semua, tutup kontak dengan semua anak-anaknya. Terus kayak seperti dibuang gitu loh, kasihan banget. Aku sih enggak ya. Enggak. Oke, makasih Mbak Risma. Yo, sama-sama. Mbak Mirna, lebih milih tinggal di Indonesia atau di Eropa? Untuk sekarang aku tinggal di Eropa, nanti kalau udah tua di Indonesia. Kenapa kalau udah tua mau ke Indonesia? Alas jalan kamu. Ya nggak, beneran, serius, kenapa? Karena kalau di Indonesia aku bisa enjoy hidup, terus ada yang nemenin. Kamu nggak enjoy di sini? Enjoy untuk saat ini. Tapi kalau udah tua, kayaknya nggak enjoy lagi? Enggak. Lihat situasi, aku akan sendiri. Suamimu mau? Siap? Oh, si Fred minta dari awal nikah. Untuk ke Indonesia? Ayo aku kena. Oke, ya udah, sukses, bye. Ini di depan kita adalah spot yang sangat instagramable ya. Jadi itu kalau kalian lihat ada gambar rubah ya, gambar rubah dan lukisan-lukisan cantik itu salah satu spot yang paling sering kalian lihat di Instagram mungkin dari Kota Basel ya. Teman-teman kita tanya juga ya Simon, dia kan seperti yang kalian tahu dia pengen banget tinggal di Indonesia nih. Kemarin kita udah sempet tanya tapi belum detail gitu. Mungkin Simon bisa ceritain nggak sih? Sekali lagi, kenapa kamu pengen banget tinggal di Indonesia? Kenapa? Karena mungkin pertama belum pernah tinggal di Indonesia. Jadi lebih penasaran gimana cara tinggal di Indonesia. Karena aku dari kecil, aku lahir di Swiss dan besar di sini. Jadi udah bosen hidup di sini. Oke. Walaupun dengan fasilitas yang bagus banget di Swiss, kamu punya pendidikan bisa pendidikannya bagus, terusnya infrastrukturnya bagus, fasilitas dari pemerintahnya bagus, itu tetap belum puas kamu tinggal di sini. Mungkin aku hormati banget fasilitas di Swiss, tinggal di sini semua lengkap. Dari education sampai peraturannya dari semuanya. Tapi menurutku kalau mungkin tambah lengkapnya, kamu tambah juga harus bayar lebih pajak, pokoknya lebih ribet tinggal di sini.
Maksudnya sebanding gitu ya dengan yang dibayarkan. Jadi kamu Iya. untuk bisa dapat fasilitas ini juga harus bayar pajak yang tinggi ya. Iya, dan kalau aku lebih milih hidup simpel aja, tapi yang ada kayak seperti di Indonesia, kamu kayak adem banget, ada alam dan kamu bisa santuy. Kalau di sini itu hidup nggak santuy, kamu kayak you're supposed to be working, kamu harus punya kerjaan, punya mungkin rumah nanti supposed to be married, punya rumah, ya. Terus cuman mungkin 5 minggu dalam 1 tahun liburan, ya. Kamu tahu di Indonesia kadang lebih complicated loh. Kamu juga harus kerja di Indonesia dan liburannya lebih sedikit daripada di Swiss gitu. Jadi kebayang nggak sih kalau kamu harus tinggal di sana lama bukan sebagai turis? Ya tahu aku, tapi menurutku kalau udah tinggal di Indonesia itu seperti bukan liburan tapi feelingnya beda kayak di Swiss. Kalau di Swiss lebih serius. Setiap hari bangun, kerja, pulang, makan, tidur, bangun lagi. Ini like 5 times a week. Dan kalau di Indonesia bedanya mana? Mungkin ya makanya aku mau pengen tinggal di sana kan, belum pernah coba. Tapi mungkin ya tergantung juga kamu ngapain di Indonesia kan. Tapi kamu lebih menurut aku kamu juga lebih integrated dalam hidup sosial di Indonesia. Kalau di sini kamu kerja, pulang sendiri, paling mungkin sama istri atau pacar atau mungkin sama beberapa teman, tapi biasanya di sini semua untuk sendiri-diri tinggalnya. Kalau di Indonesia itu kayak kamu punya network, kamu ngongkrong bareng. Gitu. Semua saudara ya kalau di Indonesia ya. Oke. Tapi aku kan sering ngobrol sama kamu bilang kamu udah bahkan ngambil uang dari dana pensiun kamu ya. Jadi kamu benar-benar all in nih mau ke Indonesia, mau pindah total ke Indonesia. Ya, all in or nggak usah coba. Wah, jadi lebih baik all in daripada coba-coba setengah-setengah ya. Always full heart, jangan half-hearted. Kalau nggak dengan full hati, kamu pasti gagal. Karena kamu mungkin ada, aduh gimana nanti di Swiss. Ya, kamu harus full mikir ke sana. Jadi benar-benar kamu pindah, ambil semua uang dari sini, terus coba tinggal di Indonesia. Oke, tapi kamu udah ada plan, misalnya nanti kamu di sana harus cari kerja atau harus bikin bisnis supaya bisa bertahan hidup. Itu kamu udah pikirin matang-matang? Enggak fully, tapi pokoknya fokus step by step. Jadi fokus pertama pindah ke Indonesia. Pas sudah nyampe di sana, pasti nanti ada kayak jalan yang datang. Oke. Jadi nggak usah dari awal punya fully planned. Aku mau step pertama mau pindah, terus nanti aku mau rencananya tinggal di sana, terus kerja di sana atau bikin bisnis ini. Itu nggak bisa, nggak mungkin. Yeah. Jadi kamu fokus aja step by step. Nanti mungkin pas selesai step pertama, step kedua udah datang, ide udah datang, mungkin juga untuk step ketiga misalnya. Oke. Tapi kamu mau tua di mana? Di Indonesia apa di sini? Ya, kalau sekarang aku pengen tinggal di Indonesia selama aku bisa. Tapi kalau nanti udah tua masuk panti jompo atau Altersheim, lebih baik di Indonesia atau di Swiss? Aku nggak mikir sampai gitu. Coba pikir sekarang. Wah, susah pikir jauh-jauh. Kayaknya pengen di Indo karena juga lebih hangat. Aku sangat suka di cuacanya dingin.